khusus nikmat Islam dan iman. Mudah-mudahan Allah selalu menuntun membimbing kita. Amin ya Allah. Hamba yang saleh, yang solihah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan Allah menuntun kita untuk mudah, ringan dan nikmat menjalankan, mengikuti yaitu jejaknya Rasulullah SAW di dalam taati Allah, dan kita mengikuti jejaknya Rasulullah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah membimbing kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allah mudah-mudahan selalu dicerahkan oleh Allah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Memberikan tauladan yang indah dan tauladan yang terbaik dalam Allah Subhanahu wa taala mengangkat Rasulullah sebagai Rasul, sebagai pemimpin untuk menyempurnakan akhlak. Jadi orang itu pinternya kayak apa, pangkatnya kayak apa, bangga berakhlak, maka orang itu tidak ada nilainya di sisi Allah maupun di hadapan manusia. Jadi kehidupan ini yang utama adalah akhlak. Biar tidak kenal hebat mulia apa sudah panggilannya Gus panggilannya saya. Kalau tidak berakhlak maka tidak ada artinya. Ilmu tanpa akhlak sama dengan satu kebohongan. Kalau orang tidak berilmu tapi berakhlak itu lebih baik, masih ada nilainya. Tapi kalau orang berilmu tanpa akhlak sudah tidak ada nilainya di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Karena itulah di dalam bulan Maulid, akhir-akhir Maulid ini kita harus memenuhi apa yang harus saya perbuat, apa yang harus saya jalankan, apa yang harus saya kerjakan, yaitu untuk diriku sendiri, untuk orang lain, paling tidak untuk sendiri keluarga. Paling tidak jadilah tauladan di antara keluarga kita. Apa tauladan itu? Yang Rasulullah SAW contohkan di antaranya, yaitu dia mentaati Allah, kita beribadah kepada Allah, baik wajib maupun yang sunnah. Karena ini saya melihatkan selanjutnya, yaitu pengajian kita Mukhtar Hadis Rasulullah sabda, apabila kalian mendatangi sholat, hendaklah kalian berjalan dengan tenang. Bagaimana yang kalian dapati, bagian yang kalian dapati dari sholat itu, maka kerjakanlah, dan bagian mana yang ketinggalan, maka sempurnakanlah. Setelah kita berangkat ke masjid, tiba-tiba baru satu langkah, dua langkah, komat, kita nggak usah lari. Sampai di sana dapat satu salam biasanya, ya tinggal menyempurnakan aja. Satu rakaat, ya tinggal disempurnakan. Jadi nggak boleh lari-lari. Jadi sampai di sana Allah Akbar sampai sudah sunnahnya itu boleh terjadi seperti biasa. Sampai sana udah ketinggalan, tetapi ada orang yang ketinggalan sudah, tapi dia menyempurnakannya mungkin kalau satu rakaat, kita bisa di belakang. Ini adalah sunnah Rasulullah. Sunnah seperti ini kita jalan. Insya Allah semua tangan. Banyak hadis lainnya, apabila Allah mencintai seorang hamba, dia mengujinya untuk mendengar doanya yang khusyuk. Jadi para jamaah yang saya muliakan, kalau Allah itu mencintai hambanya, maka Allah mengujinya dengan doa yang khusyuk. Maksudnya diuji oleh Allah sehingga dia benar-benar berdoa dengan tawadhu, dengan khusyuk, dengan penuh harapan. Itu yang Allah inginkan. Dan kalau kita itu nggak dapat banyak usia, nggak ada banyak salah, ya mungkin juga kita nggak dicintai. Nah, ini kita yang tahu contohnya apa? Rasul. Ujian yang paling berat itu Rasul. Nabi baru Rasul, baru sahabat, tabi'in, ulama, aulia, salafus orang asatid, orang-orang berjuang di jalan Allah itu diuji. Nah, saat-saat kita juga diuji, jangan longsor, jangan bingung, jangan stres. Yang penting berjalanlah di atas relnya, dengan di atas talinya Allah dan Rasulnya. Kalau itu tidak berjalan di situ, perkara apapun yang sudah kita lewati saja. Karena perkara tangga, perkara macam-macam, kita benar disalahkan, kita nggak usah pusing. Yang penting tadi sampai berjalan ini benar, tidak melewati batas-batas, baik batas-batas agama maupun batas-batas bermasalah. Seandainya pun salah di dalam agama istighfar kepada Allah, di dalam batas-batas manusia dengan tetangga dan orang lain, kita
jangan malu-malu untuk minta maaf. Jangan dilolol, kita nggak tahu kita. Sebab masalah dengan manusia itu nanti akan panjang di akhirat kalau nggak diselesaikan di dunia. Adapun misalnya sampai minta maaf dia nggak mau maaf, ya sudah biar aja, nggak mau maaf. Minta apa itu 3 kali ya selesai. Ada cerita dulu, bapak saya pernah cerita. Ada seorang itu di masjid, ada seorang kiai itu di masjid. Orangnya memang zaman dulu kalau saya itu begitu ada duhur, begitu sholat jamaah atau sholat tarawih itu kalau belum udah ramai itu oleh ada orang itu orang istilahnya dipukuli lah, perempuan sabar dipukuli supaya nggak ramai, supaya sholat. Zaman dulu orang tegas. Saya sering dipukul kalau sudah tarawih. Ya zaman dulu ya tarawih itu di luar ngobrol anak yang usia SD SMP itu seperti itulah. Ini apa saya sama saya. Akhirnya ini bapaknya itu marah ketika diingat sama Pak Ustadz Magia ini anaknya digebuk sama serban. Marah bapaknya. Lalu ini kiai itu aja sabar minta maaf. Ini kisah nyata cerita. Kenapa saya ceritakan supaya antum tahu. Minta maaf 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tadi maafkan, ya udah. Sampai 4 kali udah selesai. Apa katanya? Apa saya cerita? Ini kasihan dia anak-anak rusak bagaimana? Itu mulai ekonominya rusak, keluarganya terlihat macam-macam. Darah turun. Jadi karena sifat Allah itu pemaaf, sifat Rasulullah itu pemaaf. Makanya kalau kalian berbenturan dengan orang lain, kalian disalahi, jangan suruh orang maaf. Tapi kalau misalnya kamu minta maaf atau kamu maafkan udah selesai. Saya itu paling gak senang kalau orang-orang disalahi, dia ingin orang itu minta maaf sama orang itu. Saya ingin orang itu minta maaf. Tak bilang sama dia, antum belum manusia Pak. Kalau manusia, kalau saya orang berbuat salah sama saya, dia belum minta maaf, saya maafkan. Sering kata minta maaf, salah apa? Saya enggak salah. Justru seandainya kamu salah, udah maafkan. Karena sifatnya harus memaaf. Kadang-kadang para jamaah saya melihatkan, ya, istri-istri antum itu biar gitu kadang-kadang sama orang tua, sama tetangga, sama ini selalu diingetin perempuan-perempuan itu. Kalau itu janggut orang Jawa bilang, tahu jangan sampai. Janggut itu ini ada kayu, ya, dia ada kertas dimasukkan ke paku, cek tinggal itu. Saya pas dikasih dalam nggak bisa dilepas, tahu nggak? Jadi masuknya ke dalam hati sangat kuat. Ini biasanya perempuan, laki-laki juga ada. Ini akhlak seperti yang kita buat. Itu bukan akhlaknya orang soleh. Kalau ibu istri saya, sampai ingatkan semua saya tidak benar. Kamu jangan marah, jangan tersinggung. Kalau kamu nggak bisa, di situ aja udah. Biar sekarang para bebas. Jangan dengan kecil, jangan sakit hati. Jadi pada yang saya melihatkan sifatnya Allah itu kita harus siapapun. Banyak saya dengar macam-macam. Ini sifat Allah itu. Apapun urusan yang disalahin, dia mau bahasa andanya mau dibunuh pun ternyata gagal, sama jangan tersinggung. Apa dendam itu bukan sifat, bukan sifatnya manusia, sifatnya iblis. Jadi iblis itu kalau orang dendam berarti ada iblis di situ. Dendam sama orang lain itu bukan sifat manusia. Itu pasti iblis. Orang yang punya dendam pasti ada iblisnya dalam. Itu seperti matematika 1 tambah 1 pasti 2. Ingat itu. Yang selanjutnya Rasulullah bersabda, apabila seorang laki-laki mengerjakan sholat dengan baik lalu menyempurnakan rukun sujudnya, maka sholat berkata, semoga Allah melihatmu, memeliharamu seperti engkau memeliharaku. Kemudian sholat itu diangkat. Apabila ia kerjakan sholat dengan cara yang salah sehingga tidak menyempurnakan rukun sujudnya, sholat berkata, semoga Allah menyia-nyiakanmu seperti engkau menyia-nyiakan aku. Kemudian sholat itu dilipat seperti melipat baju yang usang, lalu dipukulkan kepada wajahnya. Maksudnya sholat tidak sempurnakan dengan rukun dan sujudnya. Sholat itu rukun, baik, rukun syarat tolak. Memang sholat rukun atau sujud tolak enggak batal itu. Enggak, yang batalkan sholat itu enggak, bukan itu. Di antaranya
kentut ya. Jadi orang sholat rukuk ini nggak batal, ya kan? Tapi nggak adab seperti ini, nggak boleh. Ya ada sarung seperti itu. Itu tapi seperti ini tidak disukai, makanya oleh Allah Rasulullah sholat itu akan dilipat dan dipukul dengan wajar. Maksudnya gini, sholat ini tidak akan memelihara dirinya dari berbuat baik, dari berbuat jelek. Maksudnya orang yang sholatnya benar maka akan dipelihara oleh Allah. Maksudnya orang itu akan mendapat bimbingan dari Allah menjadi orang sholat yang baik. Karena Al-Quran berfirman, Allah berfirman Al-Quran, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah kemungkaran, itu pelihara, memelihara itu maksudnya kita akan dijauhkan dari lebih baik sholat. Sebaliknya, kalau orang itu sholatnya nggak beres, ya, maka orang itu tidak dipelihara. Oh, bahkan sholat itu dilipat oleh Allah akan dipukulkan wajahnya. Ya, makanya kalau kalau ada orang ya, jadi pejabat, jadi apapun, kalau dia nggak ikhlas, dia korupsi macam-macam, pasti sholatnya nggak benar. Kalau ada kiai Gus yang suka minta amplop, ya nggak benar sholatnya sama kamu Gus Nur. Ini sering saya sampaikan sekarang. Kalau ada ustaz kiai yang panjenengan undang, kalau dia udah ngasih amplop bilang sekian, antum undang, antum itu nanti dapat takutnya dapat bala dari Allah SWT. Bapak-bapak, orang ini adalah orang yang khianat kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia diundang maulid untuk peringatan dari Rasulullah SAW. Dia minta apa? Kalau diberi nggak beda lagi. Dia menarik sekian. Itu kan khianat kepada Rasulullah SAW. Ingatkan itu, sampaikan nggak berapa. Siapa tanggung jawab? Saya tanggung jawab. Saya tanggung jawab. Sama kiai. Sekarang saya sampaikan di mana-mana. Apa di Lampung kemarin tadi banyak kiai di mana di Masjid Tamu. Saya sampaikan. Sangat apapun kalau bisa. Sebab saya pikir saya belum pernah dengar kiai seperti itu. Biar pernah ada. Saya pernah dengar kiai di YouTube di apa dibahas itu. Karena ini penting. Karena apa? Karena ilmu itu kalau disampaikan bukan karena Allah, kasihan mendengarkan, keberkahan yang ada. Tidak merubah hak seorang sendiri. Kasihan mendengarkan. Dan juga kasihan dia itu sendiri juga. Selanjutnya dalam hadis apabila adzan menyerukan adzan pada hari Jumat, maka diharapkan bekerja. Jadi pada saya mengucapkan kalau sudah adzan, ya, atau yang baik sebelum adzan ya sudah, sama yang di kantor ya pergi, wassalamualaikum, ya ngerti ya. Orang Islam ya paham sendiri lah. Ya. Kalau sudah adzan jangan bekerja, diharamkan lah di sini. Haram. Kenapa? Karena itu sholat Jumat itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ada satu aliran Toriko, katanya sih Toriko kode Siddiqiyah, dia tidak mewajibkan tidak mewajibkan sholat Jumat. Saya bingung lagi. Yaudah, itu aliran tersesat karena telah melanggar hukum, telah melanggar hukumnya Allah SWT. Ini ada hati-hati, jangan sampai yang santri-santri masuk nanti anaknya itu sore ke Toriko Siddiqiyah. Karena di Jombang itu santri-santrinya ya, nggak tahu di mana dalilnya atau gimana alasannya. Ini juga perlu diperhatikan ya, kalau itu adalah sesat karena tidak mewajibkan sholat Jumat. Dan saya tahu sendiri ya, masjidnya itu nggak bisa masjid, persis masjid bagus, tulisannya gedung Siddiqiyah. Jadi dia nggak punya masjid, dia punya gedung, tapi bangunannya persis lebih baik daripada masjid Ustaz Zainal. Sangat bagus, ukur-ukuran bagus, tapi tulisannya gedung Siddiqiyah. Ini sesat, jelas sesat dan menyesatkan. Ya, maksudnya ajaran yang diyakininya adalah sesat karena tidak mewajibkan sholat. Selanjutnya sementara dalam hikam tidaklah menemani kamu kecuali orang yang telah menemanimu sedang dia dengan celah itu telah mengetahui. Dia tidaklah demikian itu melainkan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Jadi ada satupun manusia ini
yang tahu ketika kebanyakan manusia itu umumnya kalau tahu itu orang itu elek, kadang-kadang ditinggalkan, tidak dinasihati, tidak ada seperti kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali Rasulullah SAW, kecuali para salafus salihin, para ulama. Jadi kalau kita ketemu dengan orang jelek, jangan ditinggalkan. Wah itu asalnya kenal, lama-lama ternyata tahu perbuatannya maling misalnya dia. Ya. Lalu jangan ditinggalkan, tapi justru dekati, kirim dia sampai dia bertobat kepada Allah. Ini nanti para jalan seperti itu. Atau Rasulullah dalam hadisnya, apabila ada seorang mendapat petunjuk antara dirimu, maka itu lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi itu. Jadi teman yang baik itu seandainya dia tahu kekuranganmu, dia tetap menemanimu dan membimbingmu, mengarahkanmu untuk menjadi lebih baik. Itu namanya teman yang baik. Dan tidak lain kata Rasulullah itu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah itu tidak jenuh-jenuh mengampuni apabila hambanya berbuat dosa sebesar apapun, dia mau istighfar diampuni, dan dia minta petunjuk diberi petunjuk, dia minta dibimbing oleh Allah. Makanya kita itu jangan menyerah putus asa ketika melakoni, ketika belajar dipimpin kepada Allah, dan kita mendekatkan diri kepada Allah, menghadapi berbagai macam kekurangan. Sebab hadisnya Rasulullah SAW, tiada daging tanpa tulang, tidak manusia sempurna. Ketika kita berjatuh pada ketidaksempurnaan itu, istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan Allah tidak jenuh-jenuh untuk mengampuninya. Minta dibimbing, Allah tidak akan jenuh untuk membimbing. Dan ini ditiru Rasulullah SAW, ditiru oleh para ulama, para sahabat. Itu akhlak yang baik yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Pemurah kepada siapapun hambanya, mau tua mau muda, tua ganteng, jabatan nggak punya jabatan, Allah nggak pernah melihat manusia kecuali dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik-baik orang yang kamu temani adalah orang yang memperhatikan kepentinganmu, bukan karena tujuan sesuatu yang akan kembali kepadanya kepadanya darimu. Jadi orang yang baik itu orang yang teman yang baik itu manusia yang perhatikan kepentingan, membantu kekurangan kita, meringankan beban kita, menolong hanya karena Allah, bukan karena menginginkan sesuatu. Itulah teman atau persaudaraan yang baik, dan tidak lain adalah orang-orang soleh, orang-orang yang tawadu kepada akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah yang saya muliakan, demikianlah dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi manfaat. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu Allahumma shalli ala Allahumma yassir lana umurana fi ya Rabbi Allahumma inna salawatan fi tiwa Allahumma hawina alaina bi sabaratil maut wa sabra zik qulubana adab rabbana atina min ladunka nar wa ana atina Fatihah. Ya minta maaf sebesar-besarnya.